Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan kekuatan iman ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, yaitu masjid yang mulia ini, dengan dalam hal untuk mencari ridha Allah melalui majelis ilmu. Dari mulai daripada melaksanakan sholat maghrib jamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu yang luar biasa. Ini bagian daripada ibadah yang luar biasa. Intizar sholat pada sholat, di menunggu sholat setelah waktu sholat, itu amalan yang luar biasa. Semoga amalan ini menjadi bagian amal ibadah kita yang bisa kita hadapkan kepada Allah, menjadi bagian bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah masa lalu kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita semuanya. Senantiasa berharap kepada Allah pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Allah masyafa'al kita ditakdirkan kembali bertemu pada malam Senin ini dengan keadaan sehat walafiat, bersyukur. Dan bulan lalu juga kita alhamdulillah bertemu di masjid yang sama, di tempat yang sama. Semoga pertemuan ini juga bisa menjadi pengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan sebelumnya ya, pembahasan pengulangan berkaitan dengan ashabul furud, ya, furudul muqaddarah, kemudian pembahasan tentang asobah, dan juga pembahasan tentang hijab. Furud muqaddarah adalah bagian-bagian pasti yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran, surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Kemudian asobah adalah bagian lunak. Kemudian yang ketiga adalah hijab. Pada pembahasan malam hari ini saya menyiapkan bagian selanjutnya yang sempat tertunda, itu adalah bagian saudara kandung. Nah, saudara kandung ya. Baik. Namun sebelum masuk ke saudara kandung, tentunya kita harus coba mengulas sedikit daripada bagian-bagian sebelum masuk pada saudara kandung. Karena sebelumnya kan sudah suami istri, kemudian anak, cucu dan ayah, kakek nenek sudah pernah dibahas ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Namun seiring berjalan insya Allah juga akan kembali sambil membahas tentang saudara kandung, juga insya Allah akan terulas melalui contoh-contoh nanti daripada bagian suami istri dan seterusnya insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita memahami bagian ahli waris daripada saudara kandung ini, tentunya kita harus memahami betul-betul bagian ahli waris utama sebelumnya, ya, yang tadi disebutkan bagian suami, ya, bagian istri, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan dari jalur laki-laki, kemudian ayah, ibu, kemudian kakek nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Nah, itu sudah harus kita kuasai, ya, minimal gak perlu apa, tapi penerapannya bisa insya Allah. Karena yang paling penting kita adalah aplikasi yang kita butuhkan, implementasi daripada ilmu yang kita dapatkan insya Allah. Baik, sekedar mengulas sebelum masuk saudara kandung ini, kita merojah bersama dari suami. Nah, suami itu bagiannya berapa Bapak Ibu? Setengah, seperempat. Nah, setengah ya, insya Allah. Setengah
apabila tidak ada keturunan, kemudian 1/4 apabila ada keturunan. Bagian istri 1/4 kalau tidak ada keturunan, kemudian 1/8 kalau ada keturunan. Hanya itu bagiannya ya untuk suami dan istri ya. Kemudian turun ke bawah ya. Ada anak ya, anak laki-laki bagiannya apa? Asobah. Anak laki-laki itu asobah. Asobah bagian lunak dibahas pada materi sebelumnya. Ada juga asobah bil goir, mengasobahkan saudara perempuannya, anak perempuan. Hanya 2, sama-sama asobah, hanya beda bahasa saja. Cuma kalau sendiri dapatnya banyak, kalau dapat. Kalau asobah bil goir bagi dengan anak perempuan. Kemudian anak perempuan bagaimana bagiannya? Setengah ya. Pertama setengah apabila sendiri. Kemudian 2/3 apabila berdua atau lebih ya. Kemudian selanjutnya asobah bil goir. Bil goirnya itu dengan siapa? Dengan saudaranya, anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan dengan anak laki-laki dalam satu keluarga, maka berlaku di situ asobah bil goir, yaitu bagian isru hadil unthayain, 2/1 gitu. Ya. Kemudian untuk anak perempuan ini ada tambahan lain adalah rod ya, rod. Rod itu didapatkan apabila tidak adanya sisa tapi tidak ada asobah dalam satu kasusnya. Enggak ada bagian asobah, maka diberikanlah rod ini kepada furud, ashabul furud itu. Salah satunya adalah anak perempuan. Kemudian turun ke bawah ada cucu laki dan cucu perempuan. Cucu lakinya dari jalur laki-laki. Kalau dari jalur perempuan dia tidak masuk kategori ahli waris, tapi masuknya adalah zawil arham, memiliki hubungan kerahiman tapi tidak masuk pada kategori ahli waris ya. Tapi masih masuk ke kerabatan. Untuk cucu laki-laki bagiannya adalah yang paling pertama yang harus kita pahami adalah mahjub ya, jangan ke asobah dulu, mahjub dulu yang paling kita lihat. Karena apa? Karena dia akan dapat warisan kalau tidak ada anak. Anak itu bisa bapaknya, bisa pamannya kan gitu. Bisa pamannya, bisa ade atau uwa, maksudnya uwa emang gitu ya. Kalau tidak ada ayah atau pamannya, yaitu anak laki. Kemudian kalau mahjubnya sudah bebas tuh nggak ada, baru masuk ke bagian selanjutnya asobah. Seperti bagian anak aja dipindahin. Asobah dan asobah bil goir. Bil goir kepada siapa? Kepada cucu perempuan, ya saudaranya. Kemudian cucu perempuan juga sama. Yang perlu kita lihat yang paling pertama adalah mahjubnya. Terhalang oleh siapa? Sama oleh anak laki-laki atau pamannya juga. Setelah mahjub baru bagian setelahnya. Kalau mahjub bebas tuh, oh mahjub udah lolos nih, mahjub nih, masuk bagian berikutnya. Apa itu? Tinggal dipindahin dari, maksud dipindahin itu bukan dipindahin bagiannya, angkanya itu mirip dengan bagian anak perempuan, dipindahin ke bawah setengah kalau sendiri, 2/3 kalau 2 atau lebih jamak ya, dan 1/6 ada tambahan satu lagi, 1/6. 1/6 itu apabila apa? Apabila bersama dengan anak perempuannya sendiri gitu. Kalau anak perempuannya 2, ya cucu perempuannya nggak dapat kehalang. Tapi kalau anak perempuannya tunggal misalnya sendiri, bukan tunggal, yang kakak saudaranya udah meninggal duluan, dia sendiri gitu ya, sehingga cucunya ini dari jalur laki-laki tadi mendapatkan bagian 1/6. Kenapa 1/6? Para ulama menyebutkan takmilah saya untuk menyempurnakan 2/3 dari bagian anak perempuan. Kalau 2 kan 2/3, anak perempuannya sendiri bagaimana nih setengah supaya masih 2/3. Cucu perempuan ini jadi 1/6 kalau dijumlahkan jadi 2/3. Baik, setelah 1/6 bagian selanjutnya adalah asobah bil goir. Asobah bil goir itu bersama siapa? Bersama cucu laki-laki tadi. Ya berlaku juga
Apa itu? Mislu hadzil unsayain, 2:1, dan seterusnya ke bawah kalau masih ada anak dari cucu, anaknya dari cucu, terus kalau masih ada ke bawah. Kalau panjang umurnya ya, bisa jadi kalau pada masa zaman Nabi terdahulu ya seperti itu sih. Nabi kan usianya seratusan tahun ya. Kalau zaman sekarang kan paling rata-rata kan usia Rasulullah itu 63 tahun udah. Ya paling lama 100 tahun itu udah ya capek lah, terlihat lelah ya di dunia itu ya. 100 tahun itu udah jarang yang sudah nggak kuat gitu ya. Baik. Namun diberikan kesempatan yang panjang umur ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah dan menambah amal gitu. Jadi kalau orang beriman itu kalau meninggalnya lebih cepat, dia dicegah oleh Allah dari kemaksiatan yang banyak. Kalau meninggalnya lebih lama, diberikan kesempatan Allah untuk menambah amal dan beristighfar. Itulah luar biasanya Maha Rahim Maha Rahman Allah untuk kita sebagai seorang yang beriman. Kemudian naik ke atas ke usul, tadi furu' namanya ya. Jadi cabang itu dari keturunan, kemudian naik ke atas ke furu', ada ayah dan ibu. Ayah bagiannya asobah ya. Asobah, kemudian setelah asobah itu apabila tidak ada keturunan. Kalau mayitnya tidak meninggalkan keturunan. Kalau meninggalkan keturunannya laki-laki atau laki perempuan, tapi utamanya dilihat dari laki-lakinya, maka bagiannya 1/6 untuk ayah. Kalau mayitnya meninggalkan anak perempuan saja tanpa anak laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/3 ditambah sisanya. Sisanya ini bukan rod, beda lagi, tapi khusus untuk ayah ini gitu. Plus sisa ditambah sisanya. Jadi nggak kemana-mana. Kalau sudah ada anaknya cuma 1 ya, anak perempuan atau 2 juga sama, anak perempuan atau lebih tapi perempuan semua, tapi masih ada ayah, artinya kakek anak perempuan ini kakeknya kan. Nah kalau 2/3 berarti kan masih ada sisanya tuh, berapa tuh? 1/3 ya. 1/3 itu ya diberikan kepada ayahnya. Kalau ada sisanya ditambahin ke ayahnya atau kakek dari anak perempuan ini. Nah itu bagian untuk ayah. Kemudian ke ibu. Nah, ibu tidak dapat asobah karena perempuan itu nggak ada asobah. Asobah bil ghair itu karena sebab ada saudaranya aja, gitu ya, untuk perempuan. Dan umumnya ashabul furud ini dari golongan perempuan, gitu. Ya, bahkan para ulama terdahulu ini bagian daripada memuliakan para kaum perempuan itu dengan adanya waris ini. Ya karena masa jahiliyah kan perempuan itu bukan menerima warisan, malah diwariskan. Naudzubillah, pada masa jahiliyah. Jadi diwariskan itu, jadi perempuan diwariskan, bukan mendapatkan warisan. Kalau sekarang ketika munculnya Islam, luar biasa pemuliaannya Islam terhadap perempuan. Bahkan yang dibahas paling utama adalah perempuan dalam bagiannya itu. Sampai pada Al-Quran pun menyebutkan secara khusus tentang perempuan dalam surah itu, An-Nisa. Ini kemuliaan perempuan menurut pandangan Islam. Tapi sayangnya pada masa ini muncullah pemikiran-pemikiran yang ingin menyetarakan gender, kesetaraan gender gitu ya. Kesetaraan gender, perempuan sama laki-laki sama dalam berbagai hal, ingin disamakan. Alhamdulillah. Sedangkan Allah sudah membedakannya. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu bisa, tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa sebetulnya. Gitu. Ada satu kisah seorang ulama, saya lupa namanya, jadi bilang sedikit ke Bapak ya. Ada ulama yang suatu ketika diajak debat oleh orang yang pengusung kesetaraan gender itu, ya, bahwa dia ceramah lama, ya, orasi dulu, mempromosikan tentang pemikirannya kesetaraan gender, laki-laki perempuan itu sama dengan berbagai halnya gitu ya, kecuali mohon maaf alat kelaminnya aja mungkin yang berbeda, yang lainnya secara kehidupannya harus sama gitu. Kemudian pas syekhnya ini naik, terima kasih anti telah memberikan waktu kepada saya. Kan anti kalau bahasa Arab kan kamu tuh ada anti itu untuk perempuan ya, anta untuk laki-laki.
Hanya itu. Jadi terima kasih anti telah memberikan waktu untuk saya. Ngambek tuh yang setelah orang itu ngambek, kenapa kamu mengambil saya dengan perempuan? Lah bagaimana bisa debat kalau kamu saja dibilang perempuan gak mau? Kan katanya sama kesetaraan gender. Udah bubar langsung. Jadi sederhana sekali membantahnya itu, Masya Allah. Dengan orasi berbagai referensi dia sampaikan, dibantah hanya dengan anti, kamu perempuan. Dia tidak merasa perempuan, dia laki-laki. Artinya bertolak belakang dengan nalurinya, dirinya sendiri gitu, Masya Allah. Ya, inilah. Makanya dalam bagian waris pun ya berbeda, laki-laki 2, perempuan 1. Bahkan justru 2:1 itu kan sudah sebelumnya dibahas bahwa 2:1 itu justru laki-laki masih kurang, karena laki-laki harus menanggung 4 perempuan, ya kan? 4 perempuan ada di dalam pundaknya dia, dunia dan akhiratnya loh, bukan dunianya doang, dunia dan akhiratnya gitu, ya, agamanya dan lain sebagainya, kehidupan dunianya dan akhiratnya. Siapa mereka? Ada ibunya, siapa lagi? Istrinya, siapa lagi? Anak perempuannya dan keponakan atau ya keponakan, anak dari kakaknya, anak dari kakak atau anak dari adiknya. 4 itu tanggung jawabnya itu. Masya Allah, berat sekali gitu. Jadi kalau dia dapat warisan segitu, apalagi dalam kondisi dan kekurangan, dia harus memberikan pendidikan baik kepada 4 orang ini, memberikan ilmuwan agama yang bagus sehingga mengantarkan mereka kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 4 ini kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah nanti, minta perjawabannya kepada kita. Nih ayah saya, nih suami saya, ya, nih siapa? Kakak saya, nih paman saya, gitu. Itu untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan sekali, Masya Allah. Namun ya pada kondisi sekarang mungkin banyak yang belum memahami sampai ke arah sana ya. Namun kita insya Allah yang sudah ada di majelis ilmu, ternyata berat sekali sebagai seorang laki-laki ya, Masya Allah. Ya semoga kita kuat menjalankan amanah ini sebagai laki-laki ya, insya Allah. Baik, selanjutnya ibu bagiannya adalah 1/3 apabila namanya ibu ini kondisinya tidak ada keturunan. Kemudian yang kedua, tidak ada jamak dari saudara gitu ya. Kalau ada jamak dan keturunan, maka bagiannya berubah menjadi 1/6 gitu. Ada bagian khusus untuk ibu 1/3 sisa, 1/3 dari sisa gitu ya. Jadi bukan 1/3 ditambah sisa. Kalau ayah kan 1/3 ditambah sisa. Ini sisanya dari 1/3 dari sisanya. Sisanya berapa? 1/3 dari sisa itu. Itu masalah khusus namanya gorowain. Masalah yang unik ya, yang apabila mayit hanya meninggalkan suami atau istri, kemudian ayah ibu, itu aja. Suami atau istri, ayah dan ibu. Jadi mayit tidak memiliki anak berarti. Ya. Dan tidak memiliki saudara juga berarti. Ya. Cuma istri sama suami atau istri atau dan ayah dan ibu. Ini untuk ibu. Naik ke atas ada kakek, ada nenek. Dari jalur kakek yang paling pertama kita lihat adalah mahjumnya, kehalang. Oleh siapa kehalangnya? Oleh ayah. Ya, ayahnya yang menghalang. Setelah mahjumnya lolos, ya tinggal lihat bagian ayah aja sama. 1/6 plus sisa bagian. Pindah ke ibu dari jalur ayah, ibu dari jalur nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Secara bagian sama, dua-duanya 1/6. Dan 1/6 itu bukan untuk masing-masing. 1/6 itu kalau ada nenek dari 2 kelompok ini ya 1/6 itu ya untuk berdua gitu. Kalau ada 3, ada 4 ya untuk berempat gitu. Bukan 1/6 masing-masing untuk bagian khusus nenek. Yang membedakan adalah yang menghalangi. Yang uniknya untuk bagi jalur ayah, nenek dari jalur ayah, yang menghalanginya adalah ayah dan ibu. Tapi dari jalur nenek yang menghalanginya hanya ibu saja. Ini luar biasa ya dari jalur ibu. Ini untuk catatan penting bahwa nenek dari jalur ayah terhalangnya oleh 2, ayah dan ibu. Tapi kalau dari jalur ibu hanya oleh ibu saja. Itu untuk bagian nenek. Nah setelah ini semuanya kita insya Allah pahami,
baru masuklah ke bagian yang akan kita bahas, bagian saudara kandung. Insya Allah. Saudara kandung tentunya ada laki-laki, ada perempuan. Kita mendahulukan laki-laki insya Allah ya. Mohon maaf ibu-ibu ya, laki-laki dulu. Laki-laki dulu yang kita bahas. Maksudnya saudara laki-laki kandung dulu gitu, enggak saudara perempuan kandung dulu. Karena pengaruh daripada saudara laki kandung akan mengimbas kepada saudara perempuan kandung. Seperti anak perempuan dan anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan ya, sederajat. Baik. Bapak Ibu dan Allah, kita coba mulai dari saudara laki kandung. Saya udah nyiapin contekan ya, biar bisa nyontekin. Ini mayit ya. Ini bagian yang sudah kita bahas ya. Ini diisi saja nanti. Apa ini bagiannya? Untuk siapa ini? Kemudian berpinggir di sini. Baru di sini adalah bagian saudara laki kandung. Kemudian di sini saudara perempuan kandung. Ya, untuk bagian ini setiap orang tentunya ada perbedaannya, ada yang posisinya ke atas, ke pinggir. Yang penting bagaimana Bapak Ibu memahaminya lebih mudah. Jika ada yang saya mah lebih pahamnya, lebih mudahnya dengan saya sendirilah bagiannya, silahkan, gak ada masalah. Ya pada intinya bagiannya benar itu aja. Ya, gitu. Baik. Untuk saudara laki-laki kandung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dijelaskannya pada Quran surat An-Nisa ayat terakhir untuk khusus bagian saudara laki, saudara kandung ya. Kalau dia tidak memiliki ayah dan keturunan, tidak memiliki usul dan furu, tidak memiliki orang tua dan anak, maka disebutnya dalam Al-Quran dengan istilah kalalah. Kalalah. Jadi kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki keturunan dan juga ke atasnya, baik, kecuali suami atau istri. Bagiannya apa? Yang paling kita pertama lihat adalah tentu mahjub dulu, gitu. Karena sebelumnya tentu di sini sangat mempengaruhi bagian saudara laki kandung ini. Yang pertama harus kita lihat adalah mahjub, agar tidak apa, khususnya yang sebagai saudara laki kandung, punya kakak, punya adik, dia bisa melihat saya itu terhalang atau enggak. Itu dulu yang kita lihat. Jangan yang dilihat bagiannya. Wih, saya dapat bagian. Nanti takutnya kecewa. Takutnya kecewa sama bagiannya. Wah, kok saya nggak dapat, saya terhalang. Makanya lihatnya ini dulu, kehalang nggak gitu. Kalau udah kehalang ya sudah, nggak usah itu. Udahlah. Ya kalau mau bimbingan iman silahkan. Biar nggak puyeng. Biasanya kalau masalah harta tuh puyeng ya, kepala jadi panas ya. Yang asalnya juga kuat, saya nggak mau. Ya udah bagiin aja. Nah, tahu-tahu ketika sudah ada di hadapan mau juga. Banyak terjadi seperti itu. Bahkan mohon maaf, ustaz sekalipun yang sudah paham, kalau udah dihadapkan di depan itu belum tentu kuat ujian itu, berat itu ujian ada tuh. Karena memang malu kita condong. Malu itu kan condong ya. Memang kita tuh condong di situ. Jadi nalinas hubus syahwat minan nisa wal bani wal qanatiril muqantaratin nadal. Memang condong kita tuh ke situ gitu. Tinggal kantor kita imannya tuh di situ lagi diuji sekuat-kuatnya, masya Allah. Ya, semoga kita terlindungi dari hal itu ya. Mahjub terhalang oleh siapa? Dari sini ada anak laki khususnya. Kemudian ada siapa di sini? Cucu laki. Di sini ada ayah, kemudian ada kakek. Tapi kalau untuk kakek ini ada pembahasan khusus karena sebagian ulama ada yang mengatakan nggak menghalangi saudara laki kandung, maka ada pembahasan luas tentang saudara dan kakek, khususnya dalam fikih Syafi'i. Kalau dalam fikih Hanafi itu nggak dibahas kakek dengan saudara karena udah jelas kakek ini menghalangi saudara laki kandung. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i khususnya di Indonesia, kakek dan saudara ini luas sekali pembahasannya ya. Tapi untuk sementara kita pahami kakek menghalangi saudara laki kandung saja ya, biar mudah memahami. Karena pembahasannya luar biasa.
Ini yang menghalangi saudara laki kandung. Kalau ininya semuanya udah lolos, maka masuk pada bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya ada siapa? Ada siapa? Bagiannya berapa? Setengah. Masya Allah. Asoba. Ya, asoba. Setengah untuk saudara perempuan kan. Asoba. Kalau semua yang menghalanginya lolos, maka bagiannya adalah asoba. Asoba kalau ada dengan saudaranya ini, saudara perempuan kandung, maka bagiannya menjadi asoba bilgoir. Ini saja bagiannya untuk saudara laki kandung. Jadi bagian laki-laki itu simpel-simpel. Majib asoba, majib asoba, majib asoba, gitu aja. Dapat enggak dapat, ya jari gitu aja. Gitu aja bagian laki-laki ya. Masya Allah. Nah, bagaimana kita contohkan di sini? Contohnya adalah misalkan ada mayit meninggalkan anak laki, kemudian ada ayah dan saudara laki kandung. Nah, ini contoh mahjub ya. Anak laki-laki dapatnya apa? Dapat berapa Bapak Ibu? Anak laki-laki itu bagian dasarnya asoba. Setengah untuk anak perempuan. Setengah ya. Asoba. Ayahnya dapat tadi? Ayah 1/6. Ayahnya karena ada keturunan 1/6. Kemudian saudara laki kandung Mahjub. Terhalang oleh siapa? Anak dan terhalangnya double ini. Anak laki sama ayah. Gitu. Jadi bagiannya mahjub. Jadi sampai di sini. Kalau dilanjutkan ya boleh di KPK-kan itu 6 dan 2 berapa? 6 kali setengah. Bukannya mahjub tadi. Ya. Anak laki. 3. Anak laki mahjub. Asoba. Masya Allah. Tadi saya bilang asoba tulisnya setengah. Mohon maaf. Tulis ngomongnya asoba kalau ditulisnya setengah. Lain hati lain perkataan. Mohon maaf. Terima kasih sudah mengingatkan. Asoba ya. Maaf. 6 bagian ininya pokok masalahnya. Kemudian untuk ayah dapatnya 1, sisanya anak. Ya, untuk saudara laki kandung enggak ada masalah. Ini untuk bagian contoh pertama. Misalkan contoh lainnya adalah istri. Misalkan di sini istri mayit meninggalkan istri, berarti suaminya yang meninggal ya. Kemudian ada cucu laki, ada saudara laki kandung. Ini mirip lah. Ya, istrinya dapat berapa? 1/8 karena ada siapa? Cucu laki. Cucu lakinya dapat berapa Bapak Ibu? Asoba. Karena tidak ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalangi cucu laki? Nah ini anak laki. Ya bisa ayahnya, ya bisa pamannya. Saudara laki kandung mahjub. Terhalang oleh siapa? Oleh cucu ini. Kalau kita lanjutkan 8 di sini. Pokok masalahnya 1, sisanya 7. Sampai di sini. Untuk mahjub terhalang. Ini intinya ini aja. Dicek dulu anak, cucu, ayah, kakek. Kalau udah nggak ada, berarti bisa masuk ke bagian yang kedua, yaitu asoba. Bagaimana untuk asobah ya? Tinggal untuk contoh kasus ini ya tinggal di silang ini ya sudah dia dapatnya. Jadi asobah. Kita contohkan misalkan di sini untuk bagian asobah ya, ini maju. Ini bagian asobah misalkan ada istri, ada anak perempuan, kemudian ada saudara laki kandung. Berapa bagian istri? Bapak Ibu bagian istri berapa? Kalau ada anak perempuan, ada keturunan 1/8. Anak perempuannya dapat berapa? Setengah ya. Saudara laki kandung? Asoba. Karena tidak ada yang menghalangi. Karena anak perempuan tidak menghalangi
saudara laki kandung. Bagiannya kalau diselesaikan 8 1 ini 4. Sisanya berapa? Sisanya 3. 3 ya. Nah 3 sobatnya ada nih 3/8. Alhamdulillah. Ini contoh sobat ya. Apabila terjadi wafat meninggalkan istri anak perempuan yang 1, anaknya 1. Ya, kemudian saudara laki kandung. Ya 1 juga gitu. Misal ini contoh. Kan saudara laki kandung kan bisa banyak, anak perempuan bisa banyak. Karena kalau masuk anak laki-laki ya enggak ada asobah karena ini jadi maju oleh anak laki. Contoh berikutnya misalkan untuk asobah ini ada anak perempuan, cucu perempuan, kemudian saudara laki kandung, paman kandung misalkan. Gimana? Selingan aja pakai paman kandung. Kita belum bahas ya, tapi udah gambar lah kesana ya. Anak perempuan dapat berapa Bapak Ibu? Setengah ya. Karena bagian anak perempuan ini gak terpengaruh oleh siapapun ya. Setengah 2/3. Cucu perempuan 1/6 tadi yang disampaikan takmilah li sulusain itu dengan ini 1/2 dengan 1/6 untuk supaya jadi 2/3. Saudara laki kandungnya asobah ya. Baik. Paman kandungnya maju. Kok bisa langsung disebut maju? Karena tidak akan mungkin ada asobah dalam satu kasus. Kalau udah ada asobah, walaupun dia sudah memang bagiannya itu asobah, ya nggak bisa asobah dalam satu kasus. Sudah berarti halal maksudnya. Tadi sini kan setelah saudara laki kandung itu ada saudara laki seayah, ada keponakan di bawahnya, ya ada paman ke atas, ada sepupu di situ. Ya sudah itu udah lewat berarti walaupun dalam posisinya kan asobah juga ya. Tapi karena udah ada asobah di sini, ya pasti mereka itu golongannya maju juga. Baik, berapa ini pokok masalahnya? 2 dan 6 ya. Kemudian 3 1 sisanya 2 dan itu. Baik. Di 3/6 gitu ya. 1/6 2/6 dikalikan dengan harta yang sudah bersih dari semua tanggungan mayit. Harus diulang-ulang terus. Harta yang sudah bersih dari semua tanggungan, dari nazarnya, dari wasiatnya, dari hutangnya, dari pengurusan jenazahnya dan lain sebagainya. Yang sudah bersih netnya itulah yang disebut dengan al-irs ya, al-irs. Ada al-irsu, ada al-tirkah. Kalau tirkah itu peninggalan yang bersifatnya luas. Kalau sudah dibersihkan harta waris itu dengan al-irs. Ini untuk asobah. Sekarang masuk pada asobah bil ghair. Jadi bersama dengan saudara perempuan kandung. Contoh, ketika mayit meninggalkan suami, berarti istrinya yang meninggal. Anak perempuan, kemudian ada saudara laki kandung, saudara perempuan kandung. Nah, ini aja nggak usah banyak-banyak. Suami dapatnya berapa Bapak Ibu? 1/4. Dengan melihat bagan di sini gitu maksudnya. 1/4. Kenapa? Ada anak. Karena ada keturunan anak perempuan. Karena kalau nggak ada keturunan bagiannya setengah. Anak perempuannya dapat berapa? Setengah ya, karena sendiri. Saudara kandungnya ini laki perempuan dapatnya asobah bil ghair. Asobah. Yang goirnya itu saudara kandung mengasobahkan saudara perempuan kandung yang disebabkan menjadi ke bawah-bawah asobah lah ceritanya gitu. Ke bawah-bawah asobah karena ada anak ada saudara laki asobah bil ghair. Kalau diselesaikan 2 dan 4 berapa? Pokok masalahnya jadinya 4 kali 1/4 1 2 sisanya 1 ya. Ini
1/4, 2/4, 1/4 dikalikan ini. Ini bagian asubah bil ghaib. Contoh satu lagi, misalkan anak perempuan. Anak perempuannya ada 2 atau banyak kan? Kemudian saudara laki kandung dan 2 saudara perempuan kandung. Nah, jadi saudaranya ada berapa nih? 3 ya. 1 laki, 2 perempuan. Anak perempuan. Anak perempuannya 2 dapat berapa bagiannya? 2/3. 2/3 ya. Jamaah 2/3. Iya, dibagi 2 ini 2/3. Untuk saudara laki kandung, saudara perempuan kandung As-sabah bil asobabil. Bagaimana penyelesaiannya ini? Pokok masalahnya berapa? 3 juga. Ya. Berapa? 3 kali 2/3? 2 ya. 3 kali 2 6 bagi 3 2. Ada sisanya? 1 dibagi berapa nih? 3. Dibagi 3. Untuk memudahkan kita bisa mengambil bagian ini. Nah ini bagiannya 2/1. Saudara laki kandung dianggap 2. Saudara berdua saudara ini dianggap 1 aja. Jadi 3 ya. 4. Jadi 4 ya. Jadi 4. 2 untuk saudara laki kandung, 1 bagian untuk 2 saudara perempuan kandung. Jadi 4. Nah ini dikalikan 4 pokok masalahnya untuk mempermudah bagian ini. Ini metode saja. Kalau bisa langsung dibagikan, udah ke cek ya gak masalah. Ini untuk memudahkan saja. 3 kali 4 12. Ini 8. Nah, sisanya berapa? 4. Sisanya 4 ya. Berarti 2 1 1. 2 1 1 1 ini ya. Ini 1 1. Kalau anak perempuannya kan udah kelihatan ini kan ya. 2 atau 8 juga ya udah 4 gitu. 4 1. Karena nggak ada 2/1. Nah ini untuk jika kondisi-kondisi seperti ini, caranya adalah melihat daripada 2/1-nya. Bisa terjadi di anak dengan anak perempuan ya, bisa dengan cucu laki dengan cucu perempuan, atau nanti setelah ini saudara laki kandung dengan saudara laki seayah dengan saudara perempuan seayah. Itu semuanya melihat 2/1. Kalau dalam satu kasus ada. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bagian saudara laki kandung hanya 3. Sudah siap masuk ke bagian saudara perempuan kandung Bapak Ibu? Siap ya? Insyaallah siap, gak siap-siap aja lah. Baik. Kita masuk saudara perempuan kandung. Bisa jam berapa ya? Ya? 1 menit lagi. 1 menit. Dilanjut atau tanya jawab? Gimana? Lanjut lah. Baik, secara umum saja saya berikan gambaran. Mungkin untuk penjelasannya kalau bulan depan bisa dipertemukan lagi dilanjutkan. Kalau tidak dengan guru kami sendiri gitu ya. Saudara perempuan kandung ini paling pertama yang kita lihat adalah maju dulu sama. Terhalang oleh siapa? Ya sama yang Laki, anak mereka itu. Kemudian bagian berikutnya adalah setengah. Sama kayak bagian anak perempuan. Kayak bagian anak perempuan. Ya, setengah, kemudian setelah setengah 2/3. Setelah setengah itu kalau sendiri, 2/3 kalau 2 atau lebih atau jamak. Kemudian berikutnya adalah asoba bil goir. Ya, setelah asoba bil goir ada asoba ma'al goir. Baik, sampai di sini. Mohon maaf ada yang lupa tadi. Ada satu bagian khusus untuk saudara kandung ini. Bagian di sini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya lupa tadi dulu. 1/3 dalam kondisi mustarika. Mustarika itu berserikat. Berserikat dengan siapa nantinya? Berserikat dengan saudara seibu. Berserikat dengan saudara seibu.
dalam satu kasus ketika ini khusus untuk saudara laki kandung. Ya kalau bersama saudara perempuan kandung ya ke bawah. Tapi kalau saudara perempuan kandungnya saja nggak masuk. Tapi kalau untuk saudara laki kandung masuk pada 1/3 mustarikah, berserikat dengan saudara seibu dalam kasus tertentu. Itu terjadi apabila mustarikah ini apabila meninggalkan suami, kemudian ibu atau nenek, kemudian saudara laki kandung, khusus laki-lakinya sendiri atau lebih, kemudian jamak daripada saudara seibu, bisa perempuannya, bisa laki-lakinya atau gabung. Ini mustarikah di sini. Karena kalau kita hitung di sini akan terjadi hal yang unik. Kita coba aja ya, lewat sedikit gak ya. Suami dapat bagiannya berapa? Di sini setengah ya. Taruhlah di sini ibu saja ya. Ibu neneknya salah satunya ibu dapat berapa? 1/6 karena ada jemaah saudara. Laki-laki saudara laki kandung asobah, jamaah dari saudara seibu ini 1/3. Jadi seibu ini uniknya gak terhalang oleh saudara-saudara ini. Gak terhalang. Ketika dibagikan setengah 2, 6 dan 3 itu berapa? 6 ya? 6. Ini 3, 1, 1/3 nih 2. Asobah itu 0 gak dapat ya, asobah tidak dapat. Maka pada masa itu terjadi pada masa Umar bin Khattab, datang kepada Umar bin Khattab yang mendapatkan kasus seperti ini. Wahai Amirul Mukminin, anggap saja ayah anak-anak ini dari batu gitu ya, di laut. Apa mungkin ibunya beda gitu? Ibunya sama gitu, walaupun sama si ibu maksudnya kan sih. Walaupun bapaknya beda-beda, tapi seibu. Kok saya nggak dapat? Ya seharusnya kan kalau di sini saudara seibu ini malah lebih kuat pas seibu, tapi malah nggak dapat. Akhirnya fatwa Umar bin Khattab sampai sekarang dipegang baru biasa karena salah satu para sahabat yang sangat memahami faraid adalah Umar bin Khattab selain Zaid bin Thabit ya. Maka muncullah 1/3 digabungkan saudara laki kandung dan saudara seibu ini bukan jadi asobah lagi tapi 1/3. Ini disebut dengan 1/3 musyarakah tadi. Digabungkan aja ini langsung 1/3. Asobahnya hilang. Tapi di sini tidak berlaku 2/1 sama khusus untuk masalah ini. Ya, mustarikah berserikat dengan jamak saudara seibu, harus jamak. Kalau satu doang nggak masuk, bakal beda hasilnya. Karena kalau satu bukan 1/3, jamak saudara seibunya bukan kalau saudara seibunya nggak 1/3 tapi 1/6, lagi hasilnya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu Allah untuk mustarikah. Ini bisa lebih dalam sebetulnya di mustarikah ini karena ada masalah-masalah khusus untuk mustarikah. Insya Allah mungkin di pertemuan yang lain kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu, kita akan coba bahas insya Allah. Alhamdulillah karena waktunya sudah masuk. Ada tanya jawab atau langsung ditutup? Satu pertanyaan. Boleh silakan kalau ada ya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Masya Allah. Silakan kalau ada. Kalau ada. Ada Pak Ustaz? Ada banyak pertanyaan. Ada banyak. Nggak cukup. Nah, masalah gini Ustaz. Iya silakan. Implementasinya kan kita ingin ikutin awaris. Tapi di sisi lain ada hukum adat lagi itu. Kayak di Sumatera itu kan hukum adatnya itu lebih kuat. Jadi cenderung kita mencoba itu melemah karena bisa jadi ribut jadinya. Apakah solusinya gitu? Apakah kira-kira ada contoh kan orang yang menerapkan hukum waris ini kan salah. Hukum waris kan kalau belum meninggal kan hibah ya. Betul, hibah. Apa bedanya? Nanti kalau warisnya kan sudah meninggal, tapi kalau dia hibahkan misalnya untuk anak-anaknya gitu, apakah
anu lah Ustaz. Baik, jadi ada luar biasa nih. Kalau saya simpulkan jadi dua sebetulnya. Ya. Antara pertama adalah hukum adat, yang kedua adalah bagaimana hibah ya. Baik, mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari waktu isya. Baik, kalau untuk yang pertama tadi tentang adat, memang di Indonesia kan sekali diulang di sini kita ada tiga hukum selalu begitu. Hukum KUH Perdata, hukum adat, hukum Islam. Gitu. Tapi kalau sebagai seorang yang beriman dalam satu keluarga, maka tentunya tidak ada pilihan. Pilihan kita adalah Islam. Tapi kalau dalam satu keluarga berbeda pemahaman seluruhnya, maka ketika misalkan salah satu ustadz memberikan solusi, modelnya bukan paksaan, karena ustadz pada posisi memberi fatwa, sedangkan fatwa itu bukan memaksa, hanya silahkan diikuti silahkan, tidak sudah disampaikan, kan begitu. Tugasnya hanya menyampaikan, mau melaksanakan atau tidak silahkan, bagaimana keluarga, gitu kan. Sedangkan putusan qadhi daripada hukum pengadilan merupakan paksaan. Kalau nggak diikuti, ya penjara. Nanti kalau nggak diikuti kan bisa dilaporkan kasus. Tapi hukum Islam kan nggak sampai sekian, nggak sampai demikian. Kalau mengikuti secara langsung hukum Islam, walaupun ada arahnya nanti pengadilan agama, gitu. Itu mungkin untuk hukum adat dan bagaimana solusinya. Maka pengantarnya tidak bisa kita langsung ke bagian-bagian disodorkan kepada keluarga. Harus ada tahapannya. Ada istilahnya adalah tauhiyah, penguatan iman dulu dalam menerima hukum Allah dari waris ini. Jadi ada pengantar dulu, nggak bisa langsung nih bagiannya, wah langsung ceos itu, ceos langsung nih. Apalagi hukum adat di suatu tempat kuat sekali, nggak ada penyadaran, maka ya akan terjadi hal-hal yang ya naudzubillah yang tidak diinginkan. Maka harus ada penyadaran dulu, tauhiyah, penyadaran iman, bagaimana ancaman, bagaimana hukuman, bagaimana pahala, bagaimana keyakinan kepada Allah. Kalau sudah kuat, barulah ini bagiannya terima bahwa ini adalah hukum Allah, gitu. Itu ya. Tapi kalau sudah begitu nggak mau juga ya sudah disampaikan ya, silahkan gitu. Begitu. Yang itu Allah alam. Kalau untuk hibah, ya hibah itu kan dilaksanakan sebelum wafat. Memang hibah tidak ada ketentuan khusus untuk aturan seperti wasiat. Kalau wasiat kan nggak boleh sepertiga. Kalau hibah nggak ada yang menyatakan seperti itu. Hanya saja para ulama memberikan catatan agar hibah ini ya dikhawatirkan setelah meninggal malah menjadi justru satu sama lain malah jadi iri-irian jadinya kan. Karena misalkan ketika hidup konsep adil menurut orang tuanya adalah dibagi rata. Menurutnya dibagi rata itu adil. Padahal menurut Islam kan nggak mesti sama. Dibagi rata itu belum tentu adil. Adil itu kan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya gitu. Kalau dia lebih membutuhkan berarti lebih banyak dikasihnya kan begitu. Tapi kalau tidak bisa disampaikan seperti itu hibahnya itu, maka diharapkan ya tidak lebih dari sepertiga menurut para ulama begitu. Menghindari kondisi-kondisi seperti itu. Kalau sudah dihibahkan terlanjur, sama-sama dihibahkan semuanya kebagian, dibagi rata misalkan, tapi setelah meninggal terjadi satu sama lain cekcok segala macam, maka kalau mengikuti hukum Islam itu dilebur lagi tuh, dijadikan harta waris seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya kekurangan datang dari kebodohan kami yang masih belajar, yang masih banyak kekurangan. Kemudian yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.